Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, suaranya udah kedengar jelas ya. Salah ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ditemukan di ruang virtual ini. Eh, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq lidzahirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bayu Baik. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di Instagram ataupun di Asbo, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membicarakan satu ilmu yang ilmu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu ilmu tentang kesehatan insya Allah. Jadi sebagaimana kata para ulama, setelah kita mengkaji ilmu agama, maka ada satu ilmu yang perlu kita pelajari dan tekuni, yaitu adalah ilmu kesehatan. Minimal jadi dokter untuk diri kita sendiri insya Allah. Nah, itu ya rekan-rekan sekilas ya. Nanti mungkin kita perdalam dengan diskusi segala macam dan berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini bisa sharing ke teman-teman sekalian. Jadi selalu kita akan membedah masalah tentang kesuburan pasangan suami istri ya, atau kesehatan kesuburan sebenarnya itu, tentang kesuburan itu. Nah, tema ini kita angkat karena memang banyaknya permintaan kepada Asbo, dan kemudian kita perlu untuk kemudian memberikan satu sumbangsih dan tajuk ya, atau topik pembahasan kepada teman-teman sekalian yang insya Allah ini semangat kita adalah semangat berbagi untuk kebaikan. Jadi apa yang kita sampaikan dan kita bagi adalah apa yang kemudian menjadi hal yang bisa kita sharingkan gitu. Jadi sifatnya di sini kita sharing. Jadi kita tidak berniat untuk menggurui dan segala macam, tetapi kami ingin men-sharing beberapa informasi dan juga pemahaman serta hal yang berkaitan dengan untuk membedah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesuburan pasangan suami istri gitu. Karena banyak sekali kemudian di antara kita mungkin ada tetangga, saudara, teman, kerabat yang sudah menikah mungkin lama tetapi belum juga dikasih momongan atau buah hati. Makanya tajuk perbincangan malam hari ini adalah tentang itu, tentang masalah kesuburan ya, di mana nanti ada lawan dari kesuburan itu adalah kemandulan gitu. Dan ini memang merupakan satu topik yang menarik sebenarnya, karena kita bisa insya Allah untuk membantu rekan-rekan yang kemudian sedang program hamil sehingga mendapatkan petunjuk ya. Jadi petunjuk yang insya Allah bisa menjadi guide gitu. Gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membedah tentang masalah kesuburan pasangan suami istri. Next, Mas Adi. Gitu. Nah, teman-teman, jadi kita bicara tentang kesuburan, maka yang pertama kita akan bicara tentang definisi itu. Jadi ini penting di definisi kesuburan dan ketidaksuburan itu, atau infertilitas gitu. Jadi kesuburan itu apa sih gitu? Kita sering ngomong kan tentang masalah subur segala macam gitu. Jadi yang namanya kesuburan itu adalah ukuran ya. Jadi ukuran bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa memiliki anak gitu. Jadi manusia itu tujuan pernikahan itu adalah untuk melangsungkan ini apa namanya jenis ya. Jadi untuk lahirnya generasi baru gitu. Makanya di dalam Islam nikah itu adalah satu ibadah yang sangat luar biasa gitu. Karena memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa melanjutkan generasi ya, menurunkan gen kita kepada generasi yang selanjutnya gitu. Maka secara lahiriah laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tugas ketika dia membangun rumah tangga, maka dia lahirlah kemudian keturunan ya dari kehidupan rumah tangga itu gitu. Itu makanya menikah itu memang suatu yang agung ya, yang luar biasa itu. Nah, bicara tentang kesuburan pasangan suami istri ya, yang pertama kita akan bahas tentang definisi dulu tentang kesuburan itu apa dan ketidaksuburan itu apa. Jadi kesuburan itu adalah ukuran ya, jadi ukuran bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa memiliki anak. Jadi ukurannya itu. Nah, lawan dari kesuburan adalah kemandulan. Lalu kemudian usia subur bagi perempuan itu berkisar umur 13 tahun. Jadi kalau umur 13 tahun biasanya sudah haid, dia ditandai dengan apa keluar dari apa haid ya. Nanti sebenarnya dia sudah dewasa ya. Jadi dia bisa kemudian hamil ya, sudah subur gitu. Jadi kesuburan untuk perempuan itu antara umur 13 sampai 50 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa hamil itu 50 tahun gitu. Karena sepanjang dia masih haid gitu. Jadi hormon estrogennya masih ada banyak gitu. Tapi ketika perempuan sudah berhenti haid atau menopause, maka tubuh akan berhenti untuk memproduksi hormon estrogen. Akibatnya apa? Kulit mengkeriput, rambut rontok segala macam. Gitu.
Makanya itu katanya sama hormon ya gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tentang kesuburan. Lalu yang kedua, lawan dari subur itu adalah mandul, kemandulan. Apa itu mandul? Jadi mandul itu adalah kondisi ketika pasangan itu tidak mendapatkan kehamilan. Itu yang disebut dengan kemandulan. Nah, nanti kita akan kupas sebab-sebab kenapa kemudian akhirnya kita banyak mungkin saudara kita yang mengalami kondisi yang kemudian abnormal alias mandul. Next, Mas Adi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu penyebab kemandulan pada wanita. Karena ini kemudian yang menjadikan masalah. Banyak yang nikah sudah setahun, 2 tahun. Jadi kalau kita menikah setahun tidak LDR, kita tinggal satu rumah, kok belum dikasih momongan dan kita seksually aktif ya, artinya sering berhubungan intim, maka perlu dianalisa bahwa mungkin ada masalah infertilitas gitu. Nah, sebelum sampai kepada mandul, maka kita perlu mengkaji di sini gitu. Nah, yang pertama penyebab mandul pada wanita itu adanya polycystic ovarium syndrome atau PCOS. Gitu. Jadi PCOS itu di mana tubuh itu mengalami ketidakseimbangan hormon, sehingga ini mengganggu ovulasi. Akibatnya sel telurnya kecil-kecil, tidak ada sel telur yang besar. Karena sel telurnya kecil-kecil, maka yang terjadi adalah bahwa sel telur ini tidak bisa dibuahi. Ya, jadi sel sperma ketika kemudian berhubungan intim maka tidak bisa membuahi sel telur karena sel telurnya kecil-kecil dan tidak matang. Nah, inilah yang disebut dengan PCOS. Nah, tanda-tandanya biasanya rambutnya rontok, haidnya nggak lancar, ya, badan mungkin tiba-tiba menjadi naik berat badan terus atau terlalu kurus. Nah, itu adalah salah satu sindrom PCOS. Dan di ASMA memang banyak orang-orang yang kemudian terkena masalah sindrom ini, sindrom PCOS. Tapi nggak usah berkecil hati ya teman-teman sekalian. Jadi yang namanya PCOS itu potensi hamilnya sangat besar, asalkan kemudian dilakukan treatment dan juga merubah gaya hidup. Nah, banyak di ASBO yang kemudian kena PCOS dan akhirnya hamil itu. Nanti ada beberapa ya testimoni menggunakan herba racikan dan juga panduan pola makan yang kami ajarkan kepada pasien-pasien di ASBO ini gitu. Next, Mas Adi. Lalu yang kedua adalah penyebab dari kemandulan pada wanita, yaitu ada insufiensi ya di ovarium prematur. Jadi sel telurnya yang kemudian kondisinya itu prematur atau biasanya itu ditandai dengan menopause dini. Gitu ya. Jadi suatu kondisi yang mirip dengan menopause dini ketika ovarium itu gagal sebelum usia 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun sudah berhenti haid. Nah, itu merupakan salah satu tanda daripada ovarium atau sel telur yang kemudian prematur. Gitu. Next. Kemudian juga ada namanya cadangan ovarium yang berkurang. Nah, jadi perlu dipahami, jadi memang ini krusial banget bagi perempuan gitu ya. Karena perempuan itu memang calon ibu ya, makanya perempuan itu mulia. Mulianya itu karena dia itu hamil, bisa hamil. Yang kedua karena dia melahirkan, dan yang ketiga karena dia menyusui. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW itu umi 3 kali. Jadi betapa mulianya kaum perempuan ini gitu. Nah, kaum perempuan itu punya cadangan ovarium gitu ya. Nah, salah satu penyebab daripada kemandulan pada wanita adalah ketika cadangan ovariumnya itu berkurang. Nah, ini satu kondisi yang kemudian menyebabkan seorang wanita itu memiliki sel telur lebih sedikit daripada yang seharusnya. Nah, yang menyebabkan ini ya nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. Adalah salah satunya adalah gaya hidup dan pola makan. Yang itu, insya Allah. Next. Nah, kemudian juga penyebab kemandulan pada wanita adalah adanya amenorrhea ya, atau hipotalamus fungsional. Jadi amenorrhea hipotalamus fungsional itu disebabkan oleh olahraga yang berlebihan. Jadi biasanya ini banyak atlet ya yang kemudian punya masalah ini. Jadi ketika melakukan satu aktivitas olahraga yang berlebihan ataupun aktivitas diet yang berlebihan, ya sampai ekstrim banget dietnya sehingga penurunan berat badannya drastis, ini akan bisa mempengaruhi ketidakseimbangan hormon. Atau juga stres yang berkepanjangan ya. Jadi ketika tubuh kita stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon namanya kortisol. Kalau kita dicek di laboratorium segala macam, maka semuanya akan normal. Tetapi ketika dirasakan badannya sakit gitu. Nah, itulah kemudian stres. Jadi stres itu harus dikontrol ya. Stres itu bagus ya, membuat diri kita kemudian menjadi belajar lagi segala macam, tapi perlu dikontrol gitu biar tidak berkepanjangan. Atau kombinasi ya. Kombinasi di sini adalah maksudnya adalah
disebabkan karena memang olahraga yang berlebihan, diet yang ekstrim, dan juga stres. Nah, jadi ini akan menimbulkan namanya amenorrhea hipotalamus fungsional. Jadi di mana penurunan ya kinerja dari uh, sel ovarium perempuan atau wanita, insya Allah. Lanjut. Nah, kemudian penyebab kemandulan juga pada wanita adalah ada saluran tuba yang tersumbat. Gitu. Jadi ada tuba falopi ya. Nah, saluran tuba itu sebagai tempat sel telur dan sperma itu melewati saluran itu untuk ketemu di rahim gitu. Jadi untuk ketemu di rahim itu maka sel telur atau ovarium itu melewati namanya saluran tuba. Dan ketika saluran tuba tersumbat itu maka akan menjadikan sulit untuk hamil gitu. Nah, penyebab daripada tersumbatnya saluran tuba itu biasanya karena ada endometriosis atau penebalan di dinding rahim. Nah, kenapa terjadi penebalan dinding rahim? Biasanya ada masalah ini. Itu adalah salah satunya ya. Itu mungkin ada infeksi di panggul atau juga ada usus buntu yang pecah. Artinya di perut terlalu kotor. Ya, makanya ini penting banget kaitannya sama buang air besar ya. Jadi kalau Anda tidak BAB setiap hari, itu warning tuh. Itu ciri-ciri. Makanya itu sinyal ya. Maka harus tanggap segala macam biar kita bisa mengatasi gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi infeksi, tidak terjadi namanya autointoksifikasi, keracunan diri sendiri. Nah, atau kemudian juga ada masalah riwayat infeksi menular seksual IMS, ya gitu. Misalnya mungkin ada AIDS atau apa ya, sipilis atau apa segala macam, ini juga bisa mempengaruhi tersumbatnya saluran tuba. Dan juga mungkin riwayat operasi perut, riwayat operasi atau mungkin pernah hamil anggur. Jadi hamilnya tidak di rahim, tapi memang di pinggir gitu. Nah itu. Jadi akhirnya kemudian menyebabkan harus dioperasi, nanti rahimnya diangkat segala macam gitu. Jadi itulah saluran tuba ya. Selama sebenarnya perempuan selama masih ada rahim itu masih potensi untuk hamil. Ya, tapi kalau rahim diangkat maka ya susah sekali karena rahimnya kan tempat untuk kemudian embrio ya atau kemudian terjadi pembuahan dan kemudian disemai di situ gitu. Itulah beberapa kemudian penyebab kemandulan pada wanita. Gitu. Next. Ya, jadi yang namanya kondisi rahim, ya kondisi rahim itu ya seperti fibroid rahim itu ya, itu juga salah satu penyebab kemandulan ya. Jadi kondisi rahim itu mengalami pelengketan ya, intranutrien dan polip di endometrium atau benjolan. Biasanya salah satunya adalah ada masalah miom atau kista gitu. Nah, atau kemudian terjadi menopause gitu ya. Next. Nah, tadi setelah kita bicara tentang penyebab kemandulan pada wanita, maka ini kemudian kita share tentang penyebab kemandulan pada pria. Jadi selain penyebab kemandulan pada wanita, juga penyebab kemandulan juga terjadi pada laki-laki atau pada pria. Yang pertama adalah adanya varikoker ya. Jadi ada pembesaran vena ya, pembuluh vena di testis sehingga mempengaruhi jumlah atau bentuk sperma. Nah, ini penting banget. Jadi sebenarnya syarat kehamilan nanti kita jelaskan di akhir. Jadi 2 di perempuan, 1 di laki-laki. Jadi laki-laki salah satu adalah kualitas spermanya. Kemudian juga ada masalah trauma atau cedera pada testis. Mungkin pernah kecelakaan, terbentur, atau mungkin banyak naik motor laki-laki ya, kemudian melangkah segala macam, itu juga bisa membuat cedera di bagian testis gitu. Sehingga kemudian ini juga bisa menjadi penyebab kemandulan pada pria. Yang selanjutnya adalah ada gangguan hormonal. Jadi gangguan hormon pada laki-laki ini penting. Itu, dan yang selanjutnya adalah kelainan genetik ya, seperti ada sindrom Klinefelter atau juga mikrodelesi kromosomnya. Jadi satu kromosomnya itu tidak kemudian bagus gitu ya. Jadi ada satu gen yang rusak gitu, dan itu memang akan menyebabkan salah satunya bisa menjadi penyebab kemandulan karena produksi sperma yang kemudian sperma itu sebagai benih atau sebagai bibit akan kurang bagus gitu, sehingga tidak bisa membuahi sel telur. Kemudian juga ada satu kondisi medis ya, ini banyak banget, yaitu adalah diabetes. Nah, jadi sekali lagi ya, makanya kalau teman-teman yang belum nikah cari jodoh itu yang perutnya jangan buncit gitu ya, yang perutnya rata karena jauh lebih subur gitu. Jadi diabetes itu biasanya ada lonjakan glukos dalam tubuh, ini terlalu banyak makan gula tambahan sehingga akhirnya menyebabkan kadar glukosnya naik turun dan ini akan menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan infertilitas atau tidak suburan pada laki-laki.
Atau juga selain juga kondisi medis seperti diabetes juga ada gangguan autoimun atau ada infeksi tertentu ya. Nah, ini menjadi satu pemahaman dan juga menjadikan mapping kita untuk kemudian bisa mengerti mana yang kemudian ada masalah sehingga nanti bisa fokus treatment di situ. Atau yang keenam yaitu adalah paparan suhu tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan paparan suhu tinggi? Jadi paparan suhu ini dapat mempengaruhi fungsi sperma. Contohnya adalah menghabiskan waktu di sauna. Makanya bagi laki-laki saya sarankan jangan sering mandi air hangat. Jadi untuk laki-laki pastikan mandinya air dingin kalau sedang promil. Kalau Anda itu suka mandi air hangat, maka kemudian akan bisa merusak sperma. Spermanya akan menjadi kurang bagus. Maka kalau Anda punya anak laki-laki ya, bagusnya memang dimandiin air dingin. Biar kualitasnya subur nanti. Ya spermanya bagus itu. Jadi gitu. Jadi ketika banyak orang yang kemudian menghabiskan waktu di sauna yang panas segala macam atau mandi air panas, maka suhu ini yang tinggi dalam waktu yang lama akan mempengaruhi fungsi sperma. Akibatnya terjadi ketidaksuburan. Nah, ketika berhubungan maka ini tidak jadi untuk membuahi sel telur. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya paparan zat berbahaya seperti pestisida ya. Hari ini banyak pestisida di makanan, di sayuran, di buah. Maka pastikan mencuci makanan dan buah itu secara benar, secara bersih dari zat-zat kimia tadi. Ataupun zat-zat berbahaya seperti timbal, kadmium dan merkuri gitu. Jadi merkuri itu segala macam ya. Ada di obat-obatan, ada di kosmetik, sabun segala macam. Ini pentingnya itu dipahami sehingga kita bisa membersihkan itu. Makanya ketika terjadi seperti ini, maka langkah yang pertama itu adalah lakukan dulu detoksifikasi ya, pembersihan, cleansing. Gitu. Lalu yang 8 adalah menjalani perawatan kanker seperti kemoterapi. Jadi ketika ada orang yang kemudian lagi jadi perawatan itu maka sudah bisa menjadi penyebab ya kemandulan pada pria. Atau kemudian ada terapi radiasi dan pembedahan untuk kanker testis. Nah, ini juga akan mempengaruhi kepada kualitas sperma. Gitu. Next. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi tadi bicara tentang definisi sudah, penyebab-penyebab daripada kemandulan bagi perempuan dan laki-laki sudah, maka materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesuburan laki-laki dan wanita. Jadi kesuburan itu tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor gizi, faktor makanan. Jadi makanan itu yang kita makan itu makanan yang sampah atau makanan yang asli gitu. Di abad modern ini banyak makanan yang kemudian itu minim nutrisi, tapi hanya enak di lidah. Kami di Asbo sering menyampaikan ke rekan-rekan bahwa ada dua pelet lidah, yang pertama rasa manis dan rasa gurih. Banyak makan makanan masyarakat modern itu hari ini udah kehilangan serat, sehingga itu banyak makan-makan yang junk food, fast food itu. Jadi tidak bernilai nutrisi. Akibatnya badan obesitas, ya berlebihan, badannya naik terus, tapi kemudian akhirnya mempengaruhi kesuburan laki-laki dan perempuan. Akibatnya nikah udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang masih belum diterima omongan itu. Jadi gizi itu penting. Yang selanjutnya adalah emosi ya. Jadi emosi juga mempengaruhi juga gitu ya. Jadi imbalance emosi gitu nanti kita kaji ada 7 macam emosi ya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin kelas ASBO sudah tahu ya ada 7 elemen emosi ya. Jadi ada tidak keseimbangan emosi juga bisa mempengaruhi gitu ya. Biasanya kalau orang-orang yang kemudian ada PCOS segala macam agak sedikit ini ya karena dia terjadi fluktuasi di glukos. Jadi sehingga yang bisa dirasakan itu adalah ketika gula darah lagi jatuh nanti hawanya jadi temperamen ya. Jadi hawanya senggol bacok gitu. Itu istilahnya gitulah ya. Kemudian gaya hidup masyarakat modern ini juga akan mempengaruhi kesuburan baik laki-laki dan perempuan. Jadi gaya hidup seperti apa gaya hidupnya mungkin malam suka lalu bergadang segala macam. Nah, itu juga ini. Kemudian juga ada perilaku seksual yang menyimpang segala macam juga bisa mempengaruhi kesuburan. Dan juga dikaitkan dengan budaya ya, naluri, endokrinologi ini juga mengaruh waktu itu kaitannya sama usia ya gitu. Kemudian ekonomi juga gitu ya. Jadi ini beberapa faktor yang akhirnya mempengaruhi kesuburan laki-laki dan perempuan. Insya Allah. Next. Nah, kita bicara tentang gaya hidup ya teman-teman sekalian. Jadi gaya hidup masa kini yang mempengaruhi kesuburan. Jadi bicara tentang lifestyle adalah salah satu adalah mungkin terlalu kurus ya. Terus atau mungkin kelebihan berat badan itu juga mempengaruhi kesuburan. Usia juga mempengaruhi kesuburan gitu. Merokok ya. Yang suaminya rokok itu kalau bisa stop gitu. Jadi rokok itu memang manfaatnya hanya untuk si perokok saja. Itu pun sedikit ya. Yang lain banyak mudorotnya ya. Banyak zolimnya gitu. Maka kalau bisa berhentilah merokok gitu.
Bahkan di bungkus rokoknya sudah dituliskan gitu, rokok itu membunuhmu gitu. Cuman nggak jadi pemahaman, hanya jadi informasi. Makanya dia masih merokok, misalnya gitu. Nah, ini saya sampaikan itu karena memang banyak yang kemudian belum dapat omongan ternyata mungkin suami atau apa masih rokok gitu. Jadi memang perlu usaha ya kalau kita mau serius sungguh-sungguh ikhtiar treatment maka perlu stop gitu. Kemudian juga mengkonsumsi alkohol. Alkohol juga berpengaruh pada kualitas sperma. Ya, jadi inilah kemudian itu. Kemudian ada yang menggunakan obat-obatan kimia sintetis. Dampak buruk dari obat-obatan kimia mungkin anti nyeri atau obat demam segala macam turun panas juga apa namanya bermasalah terhadap memberi pengaruh terhadap kesuburan. Kurang tidur ya, kurang tidur. Maka jangan sampai kemudian kita kemudian suka bergadang segala macam ya, atau ada orang yang kena insomnia, maka ini akan mempengaruhi terhadap kesuburan. Gitu. Makanya kalau bagi suami ya, kalau mau berhubungan tuh bagusnya tidur dulu gitu. Maka kondisi yang bagus itu sebenarnya di pagi ya, pagi hari itu bagus suami itu. Karena kualitas tidur kalau tidur nyenyak bagus, maka kualitas spermanya bagus segala macam. Kemudian juga gaya hidup yang hari ini mempengaruhi kesuburan adalah stres. Nah, masyarakat modern itu banyak yang stres kerjaan, stres macam-macam ya. Nah, itu kemudian stres ini akan menjadikan gaya hidup masa kini itu akhirnya mempengaruhi kesuburan. Gitu. Dan yang terakhir adalah pola makan yang tidak sehat. Jadi pola makan yang sembarangan, makannya jorok, berantakan, segala macam ya, makannya nggak tahu ilmunya, segala macam, makan asal makan kan gitu. Makan itu penting ya. Makan itu harus membawa pemahaman, bukan hanya membawa rasa aja gitu. Gitu. Jadi makan itu untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan gitu. Nah, banyak kemudian kita makan hanya untuk keinginan gitu. Jadi mengikuti selera lidah itu. Padahal sebenarnya yang tubuh kita butuhkan itu nutrisi gitu. Nah, dan di sini kita bisa membedakan mana makanan asli, mana makanan palsu gitu. Nah, setelah itu kita mengatur urutan makannya. Jadi urutan makan yang masuk ke tubuh itu serat dulu, baru protein, lemak, dan terakhir itu pati atau karbohidrat. Nah, itu ada ilmunya. Bagi teman-teman yang treatment di ASPO, insya Allah kami arahkan, kami pandu untuk kemudian pola makan yang sehat, insya Allah. Nah, itulah beberapa gaya hidup yang kemudian mempengaruhi kesuburan, insya Allah. Next. Nah, ini ya teman-teman. Nah, langkah ya. Jadi setelah kita paparkan kondisi segala macam, maka bagaimana sih cara memperbaiki gitu ya? Langkah untuk memperbaiki kesuburan atau langkah untuk memperbaiki infertilitas ya. Jadi memperbaiki ketidaksuburan menjadi subur gitu. Yang pertama adalah kami sangat menyarankan untuk kemudian makan makanan yang sehat gitu ya. Nah, makanan yang sehat itu saya sering menyampaikan di kelas-kelas ASBO ada 3 makanan hidup, yaitu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan air putih, air yang kemudian ada di tanah. Gitu. Nah, makan makanan yang sehat ya, seperti buah-buahan yang kaya akan antioksidan, lemak sehat, seperti minyak kelapa ya. Teman-teman kalau butuh minyak kelapa di ASBO kita produksi minyak kelapa yang homemade. Jadi gurih banget tuh kalau buat goreng. Dan itu memang asli ya, kita bikin sendiri di kelapa dan masih homemade jadi nggak banyak zat kimianya. Kemudian kacang-kacangan ya, kacang-kacangan bagus banget itu. Dan juga protein. Salah satunya makanan-makanan yang bagus untuk menunjang kesuburan itu adalah alpukat, buah zuriat, zaitun, itu, kurma gitu. Kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau, sayur-sayuran yang warna oranye itu bagus banget untuk eh, apa namanya memperbaiki kesuburan gitu ya, termasuk juga ada seledri ya, ada kemudian wortel gitu, itu bagus untuk memperbaiki kesuburan gitu. Lanjutnya adalah langkah untuk memperbaiki kesuburan olahraga rutin tapi tidak berlebihan. Nah, di sini saya sarankan jalan kaki saja. Jadi jalan kaki sehari kalau bisa ya 1 jam jalan kaki keliling komplek atau segala macam. Kalau belum bisa ya mulai dari 10 menit, nanti 15 menit, nanti 20 menit gitu sampai bisa 1 jam. Jadi nggak usah olahraga yang berlebihan kayak main futsal ataupun main bulu tangkis atau main basket. Cukup saja rutin jalan kaki saja. Ini sudah bagus banget kalau mau ditindaklanjuti yang itu. Kemudian yang ketiga untuk memperbaiki kesuburan atau infertilitas adalah tidur yang cukup di malam hari. Makanya sebenarnya jangan lebih melebihi jam 11 malam tidurnya. Kalau bisa jam 10 udah siap-siap, jauhkan HP, jauhkan alat elektronik, matikan lampu gitu. Baca buku atau baca Quran nah, itu. Atau mandi sebelum tidur biar rileks. Itu gitu. Kemudian untuk memperbaiki kesuburan juga perlu mempertahankan berat badan yang sehat. Jadi jangan terlalu kurus, jangan juga terlalu gemuk. Itu pola minum diatur ya. Jadi pola minum itu adalah berat badan kita dibagi dua. Jadi kalau berat badannya 60 kilo dibagi dua, berarti 3 liter sehari. Lah 3 liter diatur dalam 16 jam kan 8 jam misalnya dia tidur. Maka 16 jam
untuk 3 liter itu berarti per 20 menit 1 gelas gitu ya. Jadi gitu. Per 20 menit 1 gelas. Yang ini saya izin minum ya. Minum bismillahirrahmanirrahim. Jadi berat badannya kemudian dikendalikan itu. Jadi jangan berlebihan itu. Apalagi kalau makannya itu sebelum makan 1 mangkok sayur itu, maka makan nasinya nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya berat badan bisa ideal. Kemudian yang selanjutnya adalah berlatih relaksasi ya. Penting ya, kita hidup di abad modern, di abad kapitalisme kayak gini, banyak orang yang stres, yang kurang rileks tuh. Maka pentingnya itu relaksasi ya. Itu kemudian meredakan stres, gitu. Itu penting itu. Mandi sebelum tidur, rileks gitu. Nah, itu apa namanya penting itu. Nah, itulah beberapa hal untuk memperbaiki kesuburan. Termasuk juga sebenarnya nanti kita aspo ada namanya treatment racikan khusus untuk membantu teman-teman yang belum punya momongan. Next sih. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita ada namanya hari peracikan khusus. Tadi pagi juga kita ada kabar ya, ada orang yang belum hamil nih. Terus alhamdulillah treatment pakai ini baru 21 hari udah hamil. Tadinya kena PCOS gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman silakan konsultasi ke ASBO. Konsultasinya tidak berbayar. Itu ada nomornya dicatat silakan. Bagi teman-teman yang belum punya momongan ataupun ada saudara yang nikah lama belum punya momongan, hendaknya kita berikhtiar karena ikhtiar itu tugas kita gitu ya. Jadi memang secara fisiologis kita juga harus ikhtiar. Ada area yang kita kuasai, ada area yang menguasai kita. Jadi gitu. Jadi secara fisik, secara jasmani ya kita harus ikhtiar kan gitu. Karena memang tujuan daripada pernikahan itu adalah adanya keturunan kan gitu. Makanya kita bisa ikhtiar. Nah, Asbo kemudian akan menganalisa semuanya dan kemudian ada satu herbal yang kemudian diracik dan sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Jadi konsumsi herbal racikan khusus nanti bisa dikonsultasikan dan kami bantu juga untuk aturan pola makan segala macam gitu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan terus ke Asbo. Nah itu ada nomor saya, nomor Bayu Baik, jadi 0816652737 gitu ya. Gitu. Jadi itu apa namanya herbal racikan. Nanti kalau ada diskusi bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan karena memang yang pertama kita juga pakai herbal juga biayanya nggak terlalu tinggi. Yang pertama, yang kedua adalah herbal itu dekat dengan kebiasaan hidup kita karena kita akan masak segala macam juga udah biasa pakai herbal gitu. Itu jadi bukan yang menyiksa ya, tapi terapi yang menyenangkan sambil ikhtiar. Memang sih sabar ya, tapi pelan-pelan insya Allah gitu ya. Jadi yakin dengan pertolongan Allah dan kita memasukkan bahan-bahan jadi herbal itu bagian pola makan hidup sehat. Jadi bantu membentuk jaringan sel-sel tubuh gitu ya, membentuk kualitas sperma, kualitas sel telur segala macam. Itu ya. Nanti bisa teman-teman ditanyakan lah kalau mau tanya tentang herbal racikan khusus. Next, Mas Adi. Nah, langkah untuk memperbaiki kesuburan ya atau infertilitas. Yang pertama memang jangan ngerokok ya bagi laki-laki gitu ya. Jadi kalau ada yang punya suami, kalau belum punya anak ya suaminya tolong di stop merokok, uangnya mending buat Anda aja gitu ya. Gitu. Jadi stop merokok, stop menggunakan tembakau. Kemudian juga kalau ada yang menyalahgunakan obat-obatan kimia sintetis ya terlalu banyak, dikit-dikit minum obat kimia, dikit-dikit minum anti nyeri, dikit lah itu juga menjadi penyebab gitu. Atau minum keras ya itu alkohol lah gitu. Jadi di stop gitu. Kemudian batasi paparan racun dan zat berbahaya itu memang karena kita tidak bisa memungkiri gitu hari ini banyak sekali kotoran, racun segala macam itu. Makanya kami menyarankan minum teh detok ya, jadi biar racun-racun dan sampah-sampah tubuh bisa dikeluarkan. Gitu. Kemudian tetap aktif secara fisik ya. Itu jadi kita secara fisik aktif, jangan kemudian banyak mageran, banyak banyak nonton film sambil makan, cemilan gitu. Jadi kita harus tetap aktif, olahraga, jalan kaki segala macam ya. Itu dan olahraganya jangan berlebihan. Nah, itulah beberapa langkah yang kemudian memperbaiki kesuburan. Next. Nah, teman-teman mungkin kalau yang pernah konsultasi ke Expo tahu, jadi kita melakukan riset, cukup lama kita melakukan riset itu dan ini ada beberapa yang kemudian kita sharing ke teman-teman, ada beberapa syarat kehamilan gitu ya. Jadi kajian ini secara jasmani atau secara fisiologis. Jadi di ASPO kami melakukan riset dan kajian. Dan kami menemukan fakta-fakta kalau sebenarnya secara fisiologis atau secara jasmani syarat kehamilan itu ada 3 hal yang harus terpenuhi. Maka teman-teman kalau kok nikah sampai sekarang belum hamil, coba 3 hal ini dicek. Dicek ya, dicek ini kan sekarang peralatan canggih segala macam. Next, ada 3 hal yang kemudian harus dipenuhi gitu.
Yang pertama adalah cek kesehatan organ reproduksi wanita. Apakah organ reproduksi wanita Anda itu dalam kondisi bagus? Artinya apa? Tidak ada kista, tidak ada miom ya. Kista itu benjolan ya, ada daging tubuh. Gitu, tidak ada miom. Kemudian saluran tuba ketika dicek tidak tersumbat. Kalau saluran tuba perempuan itu ada dua itu. Kalau tersumbat satu masih bisa hamil. Tapi kalau dua-duanya, lah ini perlu diatasi dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika terjadi masalah kayak kistamium ataupun saluran tuba yang tersumbat, maka ini akan membuat apa sel telur tidak bisa dibuahi, ya. Karena ini menjadi tempat pembuahan sel telur. Itu yang pertama ya, cek kesehatan organ reproduksi. Ini ada di wanita itu. Kedua adalah kualitas sel telur atau ovarium itu harus bagus. Artinya apa? Sel telur harus matang, sel telurnya harus sempurna. Sel telur atau ovum itu tidak kecil-kecil ya, itu. Kalau kecil-kecil sel telurnya nggak matang sehingga tidak bisa dibuahi. Jadi ketika terjadi apa namanya hubungan intim segala macam maka nggak bisa dibuahi itu. Nah, biasanya kenapa sel telur kecil-kecil karena ada sindrom ovarium atau namanya PCOS atau PCO gitu ya. Di mana sel telur itu kecil-kecil gitu, dan menjadikan biasanya tandanya haid tidak lancar, haidnya tidak teratur, rambutnya rontok, berat badannya tiba-tiba naik atau kurus terlalu kurus. Ini yang membuat apa namanya sel telur tidak matang. Oh ya, yang pertama ya tentang kesehatan organ reproduksi ketika wanita itu ada kistatomium maka ketika berhubungan ya maka sperma itu akan menjadi panas jadi akan mati duluan jadi nggak bisa membuahi sel telur. Gitu. Jadi satu dan dua itu ada di wanita ada di perempuan. Nah jadi penting banget ya kesehatan wanita Anda harus menjaga karena Anda adalah calon ibu. Anda sangat mulia bisa hamil bisa melahirkan bisa menyusui maka pertahankan kesehatan ya dan jaga kesehatan itu. Nah, barulah yang nomor tiga itu ada di laki-lakinya, ada di bapak-bapak gitu ya, dari suami gitu. Yaitu kualitas sperma laki-laki yang bagus, baik secara bentuknya, secara jumlahnya, ataupun kecepatan geraknya. Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu pekat atau kental sekali. Ya gitu. Lah itu kualitas sperma harus bagus. Artinya di sini tidak ada masalah-masalah kayak azoospermatozoa, oligospermatozoa, teratospermatozoa gitu. Nah, coba dicek dulu nih. Dari ketiga hal ini apakah ada di dalam diri Anda itu? Ya, jadi ada di salah satu apa namanya yang bermasalah. Jika iya, kita selesaikan dulu pelan-pelan sambil minta pertolongan Allah di treatment. Nah, itu butuh waktu gitu ya. Gitu insya Allah. Nah, itu ya mungkin itu. Nah, mungkin teman-teman jika ada satu pertanyaan atau tanggapan bisa nanti disampaikan. Boleh di chat ataupun open mic silakan. Next Mas Adi. Materi selesai ya Mas Adi? Iya, materinya udah selesai, Mas. Nah, mungkin kita diskusi aja ya. Ini memang kita rancang materinya nggak terlalu banyak, tapi padat dan berisi, insya Allah. Silakan teman-teman yang ada yang mau ditanyakan kita silakan mau diatur aja Mas Adi mungkin dibantu. Oke. Baik, teman-teman yang mau open mic bisa nanti angkat tangan dulu biar kita nanti kita tunjuk. Kalau eh, mau nanti bisa open mic atau nanti bisa nulis di kolom chat. Nah, ini udah ada masuk pertanyaan nih, Mas. Ya, ini. Mas, kalau anak di bawah umur 9 tahun udah biasa makan makanan instan, biar pencernanya lancar harus bagaimana ya selain merubah pola makan? Ya pertama makanan instan keluarnya jadi nggak instan gitu ya. Jadi kalau anak 9 tahun untuk mencegah penyakit-penyakit yang lebih berat di masa yang akan datang seperti autoimun, PCOS segala macam ataupun kesuburan memang harus diajak terus dan edukasi yang pertama ya banyak makan sayur gitu. Harus di Nah, makan sayurnya itu sama protein, misalnya makan sayur sama rendang, makan sayur sama telur, itu dicaplok, didadar itu. Jadi sebelum dikasih makanan itu kasih makan sayur dulu. Kalau kok toh susah segala macam ya Anda bisa ngambil teh detok gitu. Jadi tetap jadi anak itu harus diajak terus makanan yang sehat. Kalau pertama menolak, besok ajak lagi, besok ajak lagi. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal. Nah, itu kan parenting kan pengasuhan. Kan gitu. Jadi jangan pernah lelah mengajak gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalau ada masalah segala macam 9 tahun bisa boleh minum teh detok. Teh detok juga ada beberapa komposisi yang kan dari daun kelor, dari macam-macam herbal yang di situ membantu untuk nutrisi dan juga sehatnya, insya Allah. Gitu ya. Diajak aja terus.
makanan itu jajannya dikurangi. Jadi rasa manis dan gurihnya itu ini ya, ya dikurangi. Jadi kalau gurihnya ditambah dengan sayur gitu. Rasa gurihnya ditambah dengan makan sayur. Karena masyarakat sekarang itu sudah banyak yang mengabaikan serat sehingga akhirnya terjadi obesitas segala macam kayak gitu. Izin Iya. Ini ada yang mau open mic atas nama Nia. Silahkan. Assalamualaikum, Mas Bayu. Saya Nia dari Jakarta. Ya Mbak, kurang Izin jelas suaranya. Putus-putus Bu suaranya Bu. Putus-putus. Assalamualaikum, Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, monggo Bu. Izin bertanya, Mas Bayu, eh, untuk kasus untuk kehamilan itu kan saya nih pribadi saya kan dinyatakan kayak kulit sensitif ya. Mm-mm. Eh, apa keloid di tubuh tuh kayak susah gitu untuk hilang. Soalnya udah dioperasi berkali-kali tapi hidup lagi. Terus pernah saya tanya nih ke dokter Objin, apakah berpengaruh ke apa untuk saya sulit hamil atau tidak? Kalau di bagian dokter operasi, bedah putih bilangnya tidak berpengaruh karena keloid itu di luar daripada kulit, tapi di objin bisa jadi seperti itu kendalanya gitu. Gitu pertama yang Mas. Terus yang kedua untuk masalah kista nih, kalau kista kista itu kan ada ukurannya. Mm-mm. Nih, kalau kista itu yang berbahaya seperti apa, kayak ukurannya berapa gitu. Nah, saya ini kan kondisinya pernah punya kista 2,1 Mm. dinyatakan di bulan Maret kemarin. Terus di bulan April dicek lagi katanya berkurang. Nah, itu apakah salah satu menjadi hambatan atau enggak? Dua-duanya itu ya antara keloid sama kistanya itu. Mohon penjelasannya Mas Bayu. Iya, Terima ini kasih. kita ngobrol dulu ya Mbak Nia. Jadi yang pertama berat badannya berapa Bu? Berat badan saya 62. Oke, terus siklus haidnya? Nah, siklus haidnya itu kan waktu itu tidak lancarnya waktu di akhir tahun kemarin saya sempat mengikuti promil. Eh, Hmm. di bulan Juli, 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 Agustus, September, Oktober, November, saya masih mens lancar. Tapi ketika di Desember saya sampai di bulan Maret saya tidak mens. Saya pikir saya hamil. Pas tes negatif gitu loh. Terus berat badan kayak makin nambah. Awalnya sih dari 57, sekarang 62. Rambutnya rontok ya Bu? Lumayan sih. Maksudnya nggak banyak banget, cuma ya memang rontok. Kalau usia berapa Bu? 34, Nikah berapa tahun udah Bu? Udah berapa tahun? sudah 7 tahun. Pernah ngecek ini nggak Bu? Tensi darahnya sama gula darahnya berapa itu? Kalau tensi darahnya biasanya tuh nggak pernah di atas 110. Nah, pas mengikuti program hamil itu, saya kenapa tensi darahnya tuh di 138 terakhir itu. Hmm. Itu yang diapain itu program hamil itu bisa naik kayak gitu tuh? Program hamilnya tuh kayak diatur pola makannya, terus nggak dibolehin makan makanan kayak ayam negeri. Pokoknya kayak ayam boiler itu nggak boleh. Yang dibolehkan telur ayam kampung, bebek, Hmm. sayur-sayuran kayak gitu. Hmm. Terus, tapi makan yang lain masih makan pola makannya gimana Bu? Ibu bisa ceritain dulu. Biar kita. Roti nggak boleh. Hmm. Roti nggak boleh. Pokoknya yang gandum-gandum gitu, apa berbau roti dari Holland Bakery kayak apa, kayak pokoknya roti itu nggak dibolehin. Yang Hmm. dibolehin ya itu tadi kayak makan, boleh makan buahnya alpukat, terus anggur dilarang, jeruk dilarang, eh kayak lebih ke apa ya, ayam kampung gitu loh, ayam kampung sama telur ayam Hmm. kampung itu aja, lebih ke situ sih. Oke baik. Kalau riwayat penyakit apa Bu? Saya riwayat penyakit cuma
keloid aja sih, nggak ada yang lain. Pernah operasi ya dulu apa enggak keloidnya? Iya, pernah operasi, makanya operasi udah sampai 3 kali operasi, tapi nggak ada kemajuan gitu loh. Maksudnya masih gitu-gitu aja. Bahkan namanya keloid kan habis dioperasi buka sayatan baru jadi lebar gitu loh. Operasi apa dulu Bu? Keloid itu, keloidnya dihilangin, ternyata tumbuh lagi. Oke. Ini coba kita sampaikan ya Bu. Jadi Ibu udah pernah nyoba program di ASPO belum ya Bu? Belum, kemarin sempat udah ngechat, udah apa jawab pertanyaannya gitu, tapi belum, maksudnya masih mau tanya-tanya lebih Hmm. dalam lagi gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau aku lihat sekilas ini yang jadi masalah Ibu itu ada tidak seimbang hormon. Tandanya itu adalah tidak haid gitu. Jadi lebih dari tadi terakhir haid berapa Desember ya? Ini Januari, Februari, Maret 3 bulan nggak haid itu. Desember yang udah nggak main sampai Maret. Oh, berarti 4 bulan ya, Desember, Januari, Februari, Maret kan gitu ya. Dan baru itu selama ini belum pernah, baru itu aja. Nah, kemudian pertama itu, yang kedua ada penambahan berat badan gitu. Nah, ini sebenarnya ada satu sindrom itu namanya sindrom ovarium itu. Coba kalau pernah dicek ke dokter obgyn itu nanti dicek itu apakah ada PCOS atau enggak. Jadi sel telurnya itu gimana dicek gitu. Pernah? Pernah cek sebelum naik berat badan ini, pernah dicek itu tahun 2021 sebelum laparoskopi sih waktu itu, dibilang katanya apa sel telurnya kecil-kecil tapi ada yang besar nih, sekitar 3 itu mau dipecahkan, ternyata besoknya mens gitu. Ya biasanya itu kalau secara singkat dari si gejalanya itu gejala PCOS ini ibu itu. Oh gitu. Nah, gejala PCOS itu punya peluang hamil itu besar itu. Tapi ibu harus sabar dan mau untuk mentreatment itu. Kalau di ASB itu ada racikan sama nanti pola makannya itu diatur itu. Kan gitu. Nah, makanya nanti bisa ngobrol dengan saya di chatting segala macam lebih jelas ya biar apa di sini teman-teman yang lain juga kebagian kan gitu. Jadi gitu. Jadi ibu ada lonjakan glukos di dalam tubuh ibu itu. Jadi lonjakan glukos itu di mana mungkin dulu ibu sering makan cemilan, suka ngemil segala macam gitu. Kemudian sebelum kayak gitu ya makanannya itu kemudian kurva glukosnya tuh naik tuh. Jadi akhirnya moodnya juga kadang-kadang moodnya bad mood, kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih gitu. Nah, itu tanda dari itu. Jadi termasuk keloid itu kan sebenarnya ada stres oksidatif, pembelahan sel abnormal itu. Kenapa susah itu? Dan itu. Nah, tandanya kan haidnya nggak lancar segala macam itu dari itu. Jadi lonjakan glukos itu yang kemudian akhirnya bikin nggak lancar. Akhirnya ada peradangan di sindrom ovariumnya sehingga sel telurnya itu kecil-kecil akhirnya nggak haid gitu. Jadi semi PCO ini masalahnya sebetulnya. Kayak gitu Bu. Nanti ibu sama suami tuh tinggal serumah ya? Tinggal serumah. Iya. Nah sebenarnya kalau udah nikah setahun tinggal serumah, kemudian sering berhubungan intim ya, belum hamil itu ada infertilitas. Nah coba kalau mau dicek itu. Jadi kalau ngecek itu biasanya kalau sel telur itu ini Bu per 3 bulan. Jadi kalau mau up to date ya ini per 3 bulan gitu dicek. Termasuk kualitas sperma itu dicek itu. Memang kalau di Indonesia ngecek itu masih lumayan mahal biayanya itu di laboratorium. Apalagi ngecek hormon ya gitu. Gitu. Gitu ya Bu, nanti hubungin saya lebih lanjut ya Bu, nanti kita bantu insya Allah pelan-pelan. Ada lagi Bu yang disukain? Siap, nanti lanjut di chat aja ya. Iya. Beri kesempatan buat yang lain. Terima Iya. kasih Mas. Iya, sama-sama Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa request Mbak untuk konsultasi via Zoom nanti bisa. Oke, ini Mas kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini tadi urutan makanan serat, protein, lemak, karbo untuk takarannya per masing-masing apa ya? Ya, jadi urutan makan. Nanti setelah ini hijrah pola makan yang nomor 2. Setelah kita nggak makan makanan palsu, makan makanan yang junk food, fast food, maka urutan makan itu harus diatur. Yang pertama masuk itu serat. Serat itu ada sayuran sama buah utuh. Itu serat. Kayak salad lah gitu. Tapi jangan pakai mayones atau apapun itu. Nah, seberapa takarannya? Ya cukupnya tuh 1 miring 1 mangkok gitu. Nah itu biar makan sayurnya itu biasa sayur itu direbus aja nggak apa-apa kayak wortel, buncis misalnya, lobak atau apa itu bayam lah direbus, kasih garam nggak apa-apa. Nanti makannya sama ayam goreng atau makannya sama telur ceplok kayak gitu. Nah itu biasanya 1 mangkok ya itu. Baru setelah itu makan nasi dengan lauk gitu.
Jadi antara makan sayurnya sama makan nasi itu seimbang, sehingga makan nasinya nggak terlalu banyak. Ini kalau ketika itu disinergikan dengan herba racikan, ini hasilnya luar biasa. Coba dijalani aja ya. Nanti muka lebih glowing, badan lebih sehat itu, kesuburan juga lebih bagus. Ya, gitu. Lanjut, Mas Adi. Oke, baik. Ini Mas, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, saya haidnya teratur dan rutin tiap bulan. Nggak pernah telat, tapi nggak lancar. Sedikit saja keluar. Apakah itu bisa jadi kendala sulit hamil? Iya, jadi indikasi untuk perempuan itu dilihat adalah haidnya. Kalau haidnya itu nggak lancar tuh, keluarnya berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Tadi berapa hari? Next, Di. Oke, next. Kalau anak usia 4 tahun bisa minum teh detok? Bisa dicampur madu ya, biar nanti dia agak sedikit enak rasanya. Atau ditambah gula aren, boleh. Bisa, oke. Ini Mas. Saya bertanya, kalau perempuan yang haidnya setiap bulan lancar, kira-kira Ya. apakah ada masalah kesuburan untuk wanita yang haidnya teratur? Kalau haidnya udah teratur segala macam, nggak ada masalah. Ya lihat kualitas sperma laki-lakinya. Jadi kalau perempuan nggak ada kista, nggak ada miom, kalau ada miom, biasanya tandanya tuh haidnya tuh lama dan darahnya banyak. Itu kalau ada miom. Kalau ada kista, tandanya tuh kalau haid itu sakit sekali. Ya sakit sekali. Kayak mau patah tuh punggungnya. Nah kalau itu lancar, nggak ada masalah itu, berarti bagus subur. Ya, tinggal dicek kualitas spermanya. Jangan-jangan di masalahnya di sperma laki-lakinya. Karena kan 2 di wanita, 1 di laki-laki. Itu ya, dicek nggak apa-apa. Dicek ke laboratorium segala macam, ngecek sperma gitu. Lanjut. Oke, ini Mas. Saya minum teh detok, buang airnya sering. Jadi diminumnya seminggu sekali. Apa ada efek samping jika diminum setiap hari? Nggak ada sih. Adanya tuh efek positif aja, itu kamu mules karena tandanya mengeluarkan sampah tubuh gitu. Kalau mau diminum seminggu sekali boleh, 3 hari sekali boleh, setiap hari boleh, tergantung kondisi ya. Bagaimana pelongnya Anda segala macam. Paling mules aja sih, paling kadang nggak kuatnya, tapi ya itu proses bagus karena dia sedang mengeluarkan sampah-sampah tubuh gitu. Kalau udah keluar itu udah plong tuh enak, itu buat makan juga enak nanti. Itu ya, insya Allah. Oke. Ini Mas, eh, kalau treatment promil, apakah suami istri harus cek dulu ke dokter untuk mengetahui kualitas dan syarat kehamilan tadi? Iya, lebih bagus begitu sehingga kita bisa resepkan herbalnya secara tepat. Jadi kalau tahu faktanya, ini penting, yang fakta itu penting ya. Jadi ketika faktanya itu jelas, dicek di laboratorium segala macam jelas. Nah ini kan dengan herbal kan sebagai treatmentnya gitu. Kalau kondisinya udah diketahui dengan jelas itu lebih bagus lagi. Sehingga jelas, kejelasan itulah yang penting. Makanya ketika Anda itu konsultasi pasti akan ditanya gula darahnya berapa, tensinya berapa, pernah USG enggak, itu kualitas spermanya seperti apa, itu biar nanti tepat, maksudnya gitu ya. Jadi sekali lagi kita memang basisnya kan sains itu. Jadi apa namanya, fakta itu yang kita gunakan untuk kemudian melihat semua orang tuh masalahnya apa gitu. Jadi pendekatannya akan berbeda-beda. Ada orang yang pendekatannya A, ada orang yang pendekatannya B, itu tergantung daripada kondisi masing-masing orang. Maka ketika Anda mau ngecek ke dokter objin ataupun ke laboratorium tentang kualitas sperma ataupun kualitas sel telur, itu alangkah lebih bagus lagi, insya Allah. Ini Mas, Iya. pertanyaan berikutnya. Kami baru menikah 8 bulan dan sebelumnya suami merokok. Tapi saat Ramadan kemarin sudah berhenti. Secara medis kami belum ada periksa terkait kesuburan dan lain. Karena kami masih secara alami berusaha. Sarannya Bapak apa ya untuk kami agar bisa hamil? Ya, nanti konsultasi aja ke saya. Kalau misalkan itu nanti, kalau sarannya ini harus ketahui kondisinya detail ya, berat badannya berapa, ada kenaikan berat badan nggak selama menikah ini, rambutnya rontok apa enggak, ada keputihan apa enggak gitu. Aktivitasnya suami seperti apa gitu ya. Nah, kalau bisa, kalau mau ikhtiar suami kalau bisa jangan mandi air hangat dulu, mandinya air dingin terus gitu ya. Kalau pas berhubungan jangan pas kondisi capek, tapi pas kondisi rileks segala macam. Itu ada beberapa treatment yang kemudian perlu dilakukan.
makan makanan yang sehat itu. Tapi kalau mau dicek ke laboratorium juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Kalau saran kami menggunakan herba racikan khusus ya. Nanti kita akan bantu pandu ya untuk bagaimana menyehatkan organ reproduksi wanita dan kemudian memperbaiki kualitas sperma laki-laki. Nah untuk laki-laki ini ya, untuk bapak ini saya sarankan jangan lebih dari 21 hari nggak makan dagingnya. Gitu. Itu penting kalau lagi promil. Daging atau ikan lah, ikan laut segala macam. Gitu. Jadi gitu. Nggak bisa daging kambing ya makan apa sop kaki kambing atau apa nggak apa-apa. Ya untuk membantu itu. Lanjut di. Oke, ini Mas. Saya usia 29 tahun, menikah 3 tahun, belum hamil, berat badan. Saya 37, sedangkan suami saya 65 lebih. Rambut saya rontok dan mudah capek. Saya harus konsumsi apa dari Asbo? Wah itu terlalu kurus ya. Kalau kalau beratnya 37 ya. Tadi tuh, jadi terlalu kurus juga kurang bagus bagi kesuburan, kelebihan berat badan juga kurang bagus itu. Nah kami sarankan herba racikan khusus ya. Kita harus ngerti dulu secara detail gitu. Gitu. Kalau rambutnya rontok banget segala macam, nanti bisa ada indikasi imbalance hormon itu. Jadi nanti kita perlu detailkan di siklus haidnya gimana. Apakah tetap 28 atau 30 atau ada yang tidak teratur gitu. Dan berapa hari ketika haid segala macam. Nanti hubungi kita ya di Aspo ya. Nanti biar kita ngobrol personal atau apa video call atau ini biar lebih enak atau apa chatting lah gitu. Insyaallah. Mengerti. Oke. Lanjut. Ini. Untuk takaran minum teh detok anak usia 4 tahun, Mbak. Mas. Takarannya minum kayak bikin teh aja. Jadi 1 sendok teh diseduh itu. Atau kayak bikin teh biasa kayak gitu aja nggak apa-apa diminumkan. Ya. Next di. Iya. Ini tips untuk mengistiqomahkan terhindar dari tepung sama gula-gulaan. Nah, saran saya awali makan itu dengan serat dulu. Jadi 1 piring itu makan sayuran, bisa dikukus kayak apa namanya misalnya wortel dikukus, labu siam dikukus segala macam, makannya sama telur dadar, ayam goreng nggak apa-apa gitu, bebek goreng atau rendang. Biar nanti kenyang dengan sayuran. Jadi kalau udah kenyang dengan sayuran, kalau Anda makan tepung itu lebih sedikit dari sayurnya, jadi nggak apa-apa, masih aman. Atau kemudian Anda itu minum teh detok, itu sarannya gitu. Kalau nggak bisa ngindarin junk food. Tapi kalau gula kayak gula pasir, kalau bisa diganti gula aren atau gula kelapa sih, biar lebih sehat, insya Allah. Oke, ini Mas. Mau tanya, semenjak lahiran anak ketiga, siklus haid jadi berubah. Dan durasi haid jadi lebih lama, kadang sampai 15 hari. 5 hari Usia awal berapa deras itu? sekali, sisanya dikit-dikit aja. Dan kita habis haid selalu keputihan berlebih, disertai sakit saat berhubungan. Itu kenapa ya? Apakah normal? Wah itu ciri-ciri ada miom. Coba dicek di USG tuh. Ada benjolan tubuh nggak? Kalau kalau ciri-ciri ada miom biasanya haid itu bisa sampai 15 hari lebih, keluar darahnya terlalu banyak, dan berhubungan intim sakit. Itu ciri-ciri miom. Makanya biar tahu kondisinya alangkah lebih baik nggak apa-apa USG nggak apa-apa dicek segala macam itu. Paling berapa kan nggak masalah ya. Nanti kalau udah tahu jelas apa bisa datang lagi konsultasi ke kami biar nanti bisa kita apa namanya resepkan herba racikan khusus ya gitu. Atau kalau misalkan nanti di treatment lah segala macam gitu ya. Jadi itu indikasinya kalau dari yang diceritakan seperti gejala miom, ada benjolan gitu. Next. Ini Mas, perempuan dan laki-laki sering minum kopi, itu mempengaruhi kesuburan nggak? Kalau kopi asli enggak, tapi kalau kopi sasetan iya. Jadi kopi sasetan itu kopinya isinya essence, bukan kopi asli gitu. Tapi kalau kopi asli kayak kopi yang asli kopi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kopi sasetan itu udah banyak kopinya sedikit, terus itu essence, kadang-kadang dicampur sama beras dan jagung gitu. Gitu. Lihat kopinya dulu apa, ya. Next. Oke. Ini saya baru menikah 1 bulan, tapi ketika HB punya suami, saya masih susah masuk ke vagina. Apakah itu ada penyakit? Apakah itu normal karena masih tegang? Sakit apa enggak itu? Ya, ya, ya itu nggak normal.
Ya, ya. Nanti di ini aja ya, ruang khusus ya kalau itu. Konsultasi khusus nanti. Iya. Lanjut. Ini Mas, tolong dijelaskan tentang polip rahim, apakah berbahaya? Ya, polip rahim itu munculnya benjolan di dalam organ reproduksi wanita, yaitu di rahim. Jadi polip itu artinya benjolan atau daging tumbuh gitu. Apakah berbahaya? Berbahaya itu. Jadi kalau hamil itu menghalangi kehamilan yang pertama. Yang kedua juga membuat sel sperma nggak bisa membuahi karena apa? Karena panas tuh rahimnya jadinya. Karena ada aktivitas abnormal gitu. Nah, munculnya benjolan itu biasanya karena ada lunjakan glukos dalam tubuh. Jadi di dalam sel-sel tubuh terutama di rahim itu terjadi stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu bahasa ilmiahnya pembelahan sel abnormal. Jadi ada sel-sel gila di situ. Yang akhirnya muncul jadi benjolan atau jadi polip. Kalau ditahan bahaya, nanti biasanya indikasinya haidnya lama dan darah keluarnya banyak. Kayak gitu. Ataupun rasanya sakit dan nyeri. Ya gitu. Nanti bisa dikonsultasikan khusus. Tapi kalau mau bisa ya di ronsen, di USG segala macam biar tahu kondisinya udah berapa senti segala macam, biar enak kan tuh. Biasanya kalau kalau bisa dioperasi itu harus di atas 10 senti. Tadi ada yang nanya gitu ya, harus ukuran berapa. Kalau kista atau miomnya masih 2 senti segala macam itu nanti bisa hilang. Di bawah 6 senti itu masih bisa hilang segala macam. Artinya ukuran yang bisa dioperasi itu 10 senti minimal. Gitu ya. Nah, dioperasi pun hanya metode pengangkatan saja. Kalau akar masalahnya nggak diberesin, maka nanti muncul lagi, dan muncul lagi. Lama-lama nanti rahimnya diangkat, kayak gitu ya, insya Allah. Oke. Nah, ini untuk Mbak Nia nanti langsung dijawab, langsung hubungi Mas Bayu ya untuk jadwal konsultasi dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke Mbak Nelvi. Mau tanya nih, buat mengurangi kelebihan hormon estrogen, bagaimana caranya? Ya, pertama kita ini ya, kita harus tahu dulu yang pertama usianya berapa segala macam ya. Kalau kelebihan estrogen, ya mau open mic? Juga ada sini. Ya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau kelebihan estrogen yang pertama bagi perempuan ya stop makan yang berbasis kedelai itu stop. Ya, kalau memang estrogennya kelebihan. Gitu ya, berbasis kedelai, ya, susu kedelai segala macam di stop gitu. Nah, nanti lebih lebih ke makan makanan yang sayur-sayuran yang warnanya oranye. Ya kayak kunyit, kayak wortel segala macam. Kayak gitu. Tapi sebetulnya saya perlu tahu dulu usianya berapa, pernah melahirkan apa belum, rambutnya rontok apa enggak segala macam itu. Ada keputihan apa enggak biar detail sih sebetulnya. Nanti treatmentnya jadinya enak. Gitu ya. Mungkin nanti next langsung chatting aja ya biar kita ngobrolnya bisa lebih all out dan lebih enak insyaallah. Lanjut deh. Oke. Atau ada yang mau open mic lagi tuh siapa? Tadi kan ada yang lagi mau open mic kayak ini tuh. Ini Mas, kita tunggu ya sambil nunggu. Ini untuk meningkatkan kualitas sperma, makannya apa saja yang perlu dikonsumsi? Ya untuk meningkatkan kualitas sperma yang harus dikonsumsi satu kacang-kacangan. Itu ya. Seperti kacang tanah macam-macam itu. Kemudian yang kedua itu daging merah seperti daging kambing, daging sapi. Kemudian seafood kayak ikan tuna, ikan tongkol, itu cumi segala macam itu bagus. Dan juga sayuran hijau dibanyakin. Ya, sayuran hijau dibanyakin. Nah, stop gula pasir kalau perlu gitu ya. Kopi-kopi saset di stop. Kalau mau ngopi yang asli Robusta Arabica gitu ya. Kayak gitu. Rokok dikurangi segala macam. Ataupun bergaul dengan orang merokok ya. Jadi gitu. Terus kemudian mandinya air dingin, jangan air hangat ya. Insyaallah. Tidur ya, tidur juga jangan bergadang. Dan pastikan BAB-nya plong. Jangan sampai sembelit. Next di. Ini Mas, mau tanya sariawan rahim apa ya? Dan cara mengobatinya bagaimana? Ya, jadi ketika ada sariawan rahim itu dia ada namanya peradangan atau ada namanya inflamasi. Gitu ya. Cara mengobatinya adalah Anda itu peradangan itu indikasi di dalam di luar itu indikasi itu di rahim. Maka ada peradangan di dalam itu. Maka solusinya salah satunya Anda bisa minum teh detox sama kunyitin atau Anda bisa minum herba racikan khusus untuk masalah ini. Gitu ya. Nanti bisa hubungi. Gitu.
Oke, baik. Kita baru nikah 5 bulan dan sekarang masih promil alami. Untuk haid, saya lancar dan siklus haid 28 sampai 30 hari dengan intensitas yang normal 5 sampai 6 hari. Kalau haid nggak sakit, HB juga nggak sakit. Tapi BAB saya hampir 80 kilogram. Sedangkan BB. suami lebih kurus. Beliau berat badannya 53. Apakah itu ngaruh ke proses kehamilan ya? Ya biasanya ngaruh gitu. Tergantung ini kalau dari istri itu udah normal siklus haidnya, kemudian ini tinggal dikurusin sedikit aja ya. Haidnya udah bagus, tinggal dicek itu suaminya itu, dicek kualitas spermanya seperti apa. Atau mungkin masyarakat mau bisa ya dengan tinggi badannya berapa ini Bu? Kalau usia berapa ya? Nanti japri aja ya khusus Iya, ya, nanti biar aku datanya bisa nggak kurang lengkap tuh. usia 25 tahun, Oh, sangat bisa hamil itu sangat lagi subur-suburnya itu 25 tahun. tinggi badan 161. Nah, itu memang agak sedikit obes itu. Berat badannya agak diturunin dikit ya. Makan makanan gula sama ngemil dikurangi tuh. Ya, itu udah kalau udah siklusnya rutin gitu udah bagus tuh. Tinggal kemudian kualitas sperma laki-lakinya. Oke. Lanjut. Nanti japri Baik. saya ya secara pribadi biar nanti. Ya, ini buat teman-teman yang mau konsultasi lanjut dan lebih intens. Saya sudah nulis nomor Mas Bayu dan treatment alami bisa langsung ke Mas Bayu nanti. Eh, ini udah di forum chat ada nomor Mas Bayu. Udah silahkan teman-teman yang mau konsultasi lebih intens nanti bisa save dulu nomor Mas Bayu. Oke, ini Mas kita lanjut. Saya ingin konsumsi herba racikan Asbo untuk promil, tapi suami saya mau pergi merantau dalam jangka waktu waktu 1 tahun. Mohon sarannya, Mas. Oh ya. Ya perginya kapan itu? Besok atau masih berapa bulan lagi? Nah nanti dijawab itu ya. Jadi kalau bisa ada waktu 1 bulan, nanti 1 bulan konsumsi, terus nanti baru pergi nggak apa-apa gitu. Kalau mau promil itu, gitu ya. Lanjut di. Oke. Kista ovarium apakah bisa sembuh dengan treatment dari Asbo dan makanan apa saja yang perlu dihindari? Kalau bisa sembuh, ada yang sembuh bahkan kemarin 17 cm ya, kista ovarium itu. Itu dalam waktu berapa bulan kemarin di? 3 bulan, Mas. 3 bulan tuh bisa ada yang bersih. Tapi memang harus disiplin. Pola makannya nanti kita akan arahkan apa yang harus dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Treatmentnya juga harus diminum 2 kali sehari pagi dan sore. Kalau tanya bisa sembuh, ada yang sembuh banyak gitu tanpa operasi. Gitu. Lanjut. Ini, Mas. Saya udah haid tidak lancar. Mau menuju 7 tahun. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan ketika USG katanya hormonnya kurang. Ini terjadinya mulai dari saya lulus aliyah dan masih berlanjut sampai nikah. Dan qadarullah 1 hari sebelum Ramadan kemarin saya keluar darah dan langsung konsul konsulkan ke Dokter dokter Robin. Objin. Ya, itu darah haid dan itu cuman berlangsung 2 hari. Dan bulan berikutnya sama keluar darahnya dengan waktu 2 hari. Kenapa ya, Kak? Yang menyebabkan bisa tidak lancar haidnya sedangkan sebelumnya lancar dan saya hampir 7 tahun kemarin. Mohon konsultasinya. Ya ini ada masalah ini ya, ada masalah imbalance hormon itu. Ini biasanya masalah kayak gini, masalah salah satunya PCOS itu. Coba nanti dicek tuh apa telurnya secara jelas atau hubungi saya nanti secara detail ya. Karena ini kan sepotong-sepotong tuh. Gimana tuh nanti apakah terjadi pertambahan berat badan atau juga atau kurus yang terlalu kurus nggak naik-naik gitu. Gitu ya. Ini 7 tahun gak haid tuh nanti perlu di ini ya. Perlu dianalisa dalam buat ini. Lanjut di. Oke, nggak ada lagi pertanyaan buat teman-teman. Ada yang open mic tadi. Ini ada yang mau open mic, silahkan. Oh, ini ada.
Kista yang Eh, serius. Oh, oke, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Safia dari Merangin Jambi. Salam kenal Bu. Mau tanya, saya udah konsumsi jamu racikan dari Asbo, Hmm, udah mau habis tuh. Tapi kemarin sebelum saya halangan terakhir itu saya udah minum 2 minggu. hmm, Eh, tapi kemarin waktu saya halangan itu saya masih ngerasa nyeri yang luar biasa gitu. Biasanya hmm, nggak senyeri itu, tapi kali ini nyeri banget. hmm. Eh, Terus masih telat juga, masih telat kira-kira 6 hari. Telat 6 hari dan pas haidnya masih nyeri banget. Itu gimana ya, Ustaz? Iya. Pertama, Rasanya nggak ada keluhan, hmm, tapi nyeri gitu. ya. Ini untuk promil atau untuk masalah apa kemarin, Bu, Mbak? Semua semua Mas. Hmm, Kemarin saya keluhannya itu sakit pinggang yang udah 2 tahun. hmm, Terus saya juga belum belum memiliki keturunan, udah mau 4 tahun menikah. Jadi hmm. Mas Bayu kemarin menyarankan saya minum racikan khusus wanita itu. Oke. Kalau yang dimakan apa aja, Bu, selama ini, Bu? Yang selama lagi minum hibernasikan itu. Hmm, apa ya? Ya biasa aja gitu. Kalau misalnya goreng-gorengan, saya memang udah absen selama 3 bulan mengurangi gorengan gitu, apalagi yang ada terigunya gitu. Saya ngikutin video-video yang Mas Bayu share. Cuman memang masih ada sih kadang masih makan-makan ayam broiler masih sering gitu. Oke. Ada lagi, Bu? Itu aja mungkin. Yang pertama adalah ini baru 2 minggu ya, Bu, minumnya? Atau Sebelumnya itu ini udah mau sebulan Mas. oke. Oke, jadi pertama ini memang Ibu harus sabar dulu karena memang ini baru sebulan. Ya, apalagi kan 2 tahun ada masalah peradangan ya. Jadi kalau sakit pinggul itu ada peradangan. Jadi memang ini tak kasih panduan sekalian di sini buat teman-teman juga. Jadi buat eh, Ibu nanti pola makannya urutannya diatur. Ini catat baik-baik. Jadi yang masuk pertama itu serat dulu. Jadi nanti bisa ngerebusin kayak wortel, kayak labu siam segala macam direbus nggak apa-apa atau apapun yang penting sayur itu. Nanti makannya baru sama protein ya, bisa sama telur ceplok atau sama apa tadi kalau belum bisa ngilangin ayam nggak apa-apa sama ayam tapi sayurnya satu mangkok gitu. Nanti japri saya ya, nanti tak kasih contohnya loh di apa namanya di WhatsApp lah insya Allah. Itu nanti disinergikan sama herba racikan gitu. Ya sama herba racikannya biar nanti bisa untuk apa namanya terjadi sinergisitas gitu. Gitu. Memang herba racikan baru baru mau sebulan kan. Ada yang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malah nanti di bulan keempat baru ini gitu. Jadi gitu. Jadi memang perlu kesabaran itu. Karena kan yang terjadi kepada diri kita kan butuh waktu untuk recovery segala macam gitu. Gitu. Jadi memang nyeri ya. Nyeri itu adalah kenapa muncul rasa nyeri. Jadi nyeri itu adalah eh terjadi darah yang keruh dan kental sehingga dia mencari jalan gitu. Jadi nyeri itu dalam bahasa medis namanya inflamasi. Jadi sedang inflame gitu. Nah, inflame itu sedang terjadi perbaikan di situ gitu. Jadi gitu. Jadi jangan diminumin obat anti nyeri kalau kuat ya. Kalau nggak kuat ya apa boleh buat itu. Tapi kalau diminumi obat anti nyeri nanti yang masalah ginjal sama livernya gitu. Maka gitu. Jadi yang pertama itu perbaiki pola makan. Jadi urutan makannya diatur, serat dulu, baru protein, lemak, terus yang terakhir adalah karbohidrat, nasi segala macam. Jadi kalau makan jangan dicampur-campur gitu. Biar enzim itu bekerja gitu. Makanya makan tuh sayuran dulu masuk sama protein atau sama lemak. Misalkan sayur sama rendang itu nggak apa-apa atau sama telur itu di dadar. Baru kemudian nasi sama lauk. Sehingga porsi makan sayur sama makan nasinya sama. Akhirnya tidak terlalu banyak makan nasi segala macam. Nanti akan ada perubahan lebih bagus. Diminumi herba racikan 2 kali sehari. Gitu. Kalau masih nyeri banget juga, nanti bisa ambil kunyitin untuk membantu itu, meredakan nyerinya. Kayak gitu ya Bu. Nanti kalau lebih jelas lagi nanti japri saya ya diingatkan karena
pesan yang masuk ke WhatsApp saya itu banyak banget Bu, bisa ratusan nomor. Jadi harus di-up, kalau yang belum dibalas di-up aja nanti biar saya jelasin detail. Gitu ya, Bu, insya Allah. Boleh nggak satu lagi? Boleh, boleh. Gimana, Bu? Iya. Eh, ini normal nggak? Saya haid itu hari pertama dan kedua itu banyak sekali. Dan hari pertama itu gumpalan. Iya. Gumpalan yang agak sebesar jempol gitu kan. Dan Mm, kalau keluar itu yang nyeri luar biasa. Iya. Terus di hari keempat udah tinggal nggak ada lagi gitu. Cuma flek-flek aja. Itu normal atau gimana ya? Sebelumnya ada kista nggak, Bu? Miom. Saya udah periksa ke dokter nggak ada. Rahim saya bersih. Iya. Ya kalau ditanya normal itu normal karena keluar. Karena kalau kemarin ada yang kena kista itu memang keluar banyak banget, gumpalannya keluar. Jadi kistanya itu bisa kempes dengan herba racikan itu dengan dia nanti keluar dalam bentuk haid yang banyak banget. Gitu. Jadi ketika haidnya keluarnya banyak pada di hari pertama, kedua dan itu maksimal di 3 hari itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak normal itu kalau lebih dari seminggu banyak terus, gitu Bu. Jadi Oh kalau hari gitu. pertama, hari kedua banyak, itu dia akan jadi apa ya, menggugurkan yang kemudian sel-sel yang tidak dibuahi menjadi janin, dia memang harus dikeluarkan. Ovulasi istilahnya itu ya. Jadi gitu, dan itu harus keluar gitu. Makanya kalau ada tadi ya masalah yang 7 tahun nggak haid, nanti bisa sekali keluar banyak banget loh ya. Bisa pendarahan rahim. Karena otomatis ada penebalan dinding rahim di situ. Kalau bertahun-tahun sampai nggak haid, itu maka ketika diterapkan biasanya nanti keluar banyak banget sampai 3 harian, 4 hari gitu. Bahkan bisa 5 hari. Untuk sampai rahim itu bersih. Itulah nanti ketika rahim udah bersih, kondisi lagi subur, nah itu berhubungan dengan suami itu biar lebih bagus. Ya, jadi ada masa suburnya itu berhubungan. Biasanya tuh nanti eh ya 5 hari pasca haid lah, kalau udah selesai itu fase suburnya perempuan kan ya. Itu nanti itu banyak berhubungan di situ. Gitu ya, jadi disiapkan Iya, nanti. Juga jangan terlalu capek segala macam, ya istirahat itu. Kemudian proteinnya dibanyakin gitu ya, daging merah jangan lebih dari 21 hari nggak makan daging merah ya, bisa daging kambing atau seafood segala macam, ikan tuna macam-macam itu untuk membantu itu nanti berhubungan. Dan kalau bisa jangan mandi air hangat suaminya nanti ya, biar lebih bagus kualitasnya kayak gitu. Jadi kalau baik. misalkan ini hanya 2 hari ya Mbak, aman kalau normal itu. Iya. Gitu. Oke, syukran jazakallah jawab. Iya, amin. Nanti japri saya ya, nanti tak kasih contoh untuk pola makan. Nanti ada yang kurang itu, nanti masalah seratnya kurang banyak ini Ibu. Jadi darahnya terus keruh Baik. sama minum air putihnya ya. Nanti ditambah lagi. Berat Iya, badan berapa Bu? berat badan 57. 57 bagi 2 berarti ya sekitar 2,7 liter per hari. Nah, itu dibagi dalam 16 jam gitu. Ya, itu saya sulit. Saya satu hari kadang cuma 3 gelas. Wah, itu penyebabnya itu kenapa sakit banget Bu. Jadi terlalu keruh darah itu. Terlalu kental. Jadi sakit banget. Iya, iya. Heeh. Jadi ibu perbaiki ini aja, nanti ibu bisa hubungi saya lah. Nanti kita pandu bener-bener kok. Kita temenin ibu lah insya Allah. Mudah-mudahan ibu sehat. Iya, Mas. Terima kasih. Nih, sama-sama Bu. Baik. Ini Mas, kista yang sembuh setelah konsumsi herba racikan, kistanya apa? Keluar dan mengecil, hilangnya sendiri atau gimana Mas? Nanti dikasih videonya aja ya di Iya, iya. gitu. Jadi kistanya itu 17 cm, itu pendarahan banget ketika pas keluar. Jadi sempat sampai ini mereka konsumsi hampir berapa bulan tuh ya, bukan sebulan 2 bulan itu ya, butuh waktu itu. Terus pas haid keluarnya banyak banget sampai lemas, darahnya berongkal-berongkal gitu. Gitu. Jadi setelah 3 bulan dicek kemudian bersih, tapi ya itu tadi. Gitu. Jadi gitu. 17 cm besarnya gitu. Jadi gumpalannya keluarnya dalam bentuk gumpalan. Gitu ya. Dalam bentuk gumpalan gitu. Misalnya nanti ada juga kemarin dia seneng banget testimoni. Kurang lebih 6 bulan ya di 6 bulan dia tuh. Jadi 3 bulan pertama belum ada reaksi apa-apa, hanya keluar banyak terus. 3 bulan kedua, nah itu ketika dicek ke dokter ini udah bersih di USG udah keluar semua. Gitu. Oke. Baik, ini Mas, pertanyaan berikutnya. Kalau haid Iya. sering keluar gumpalan, apakah itu kemungkinan besar tanda-tanda kista?
Kalau tanda-tanda kista itu sini satu nih, tanda-tanda kista itu satu, perutnya tuh selalu penuh rasanya, kembung gitu. Gitu, rasanya itu. Makan sedikit rasanya perutnya kayak penuh banget, itu kista itu. Yang kedua sakitnya tuh kalau pas haid sakit sekali itu. Tapi kalau misalnya keluar darah banyak, bronkalan, ya biasanya kistanya keluar gitu. Karena kista itu kan kayak semacam pembelahan sel abnormal yang ada di organ reproduksi dan itu memang bisa keluar gitu. Nah, ketika keluar maka dia akan mengecil dan akan hilang dengan sendirinya. Kayak gitu. Makanya tapi butuh waktu. Nah, kalau misalkan dioperasi, biasanya operasi itu kan metode untuk pengangkatan secara simptomnya saja. Kalau akar masalahnya gaya hidupnya nggak dirubah, muncul lagi, dioperasi lagi, muncul lagi, lama-lama diangkat rahimnya kayak gitu. Karena kita banyak mengatasi ada orang yang udah operasi 3 kali, 4 kali itu muncul terus. Gitu. Makanya perlu kesabaran untuk bisa nanti herbaracek itu membuat luruh ya, apa sih luruh itu jatuh gitu dan kempes gitu. Oke, silakan. Gitu ya, Dik. Oke, pertanyaan terakhir Mas, apakah mengkonsumsi susu kambing serbuk itu baik untuk promil? Kalau yang serbuk saya sarankan enggak sih karena campurannya creamer biasanya. Gitu ya. Jadi susu serbuk itu sebenarnya itu susunya jadi rasa susu aslinya, bukan susu. Kalau susu kambing yang cair yang alami ya asli, jangan yang serbuk. Kalau serbuk itu kan nanti dia dimasak di wajan gitu kan, susu banyak itu nanti ditambah creamer atau bubuk atau gula biar jadi kayak gitu. Gitu ya. Jadi aslinya tuh creamer rasa susu itu. Jadi kalau mau susu kambing asli, susu kambing yang cair gitu. Dan kalau promil bukan hanya susu saja, tapi macam-macam yang lain juga gitu. Gitu, nih. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan satu Mas. Hmm. Pinggang sering pegal apakah bisa jadi karena ada kista? Iya, indikasi sebagai sinyal dan ciri-ciri itu bisa. Jadi memang kalau pas haid pegel terus sakitnya luar biasa kayak mau patah. Pokoknya sakit banget lah. Nah, itu coba dicek gitu ya. Itu biasanya ada kista. Gitu ya. Oke, mungkin nanti japri saya lebih detail. Iya, Ya, ada lagi mungkin? baik. Cukup ya kalau nggak ada ya. Nanti biar kita langsung japri aja ya dia. Biar Iya, nggak kemalaman. ya. Buat teman-teman yang mau konsultasi, nanti konsultasi lebih lanjut, eh, biar lebih enak juga dan lebih terbuka. Nanti bisa konsultasi, Iya. save nomornya Mas Bayu, udah Hmm. ada di kolom chat juga, atau nanti oh, bisa chat di grup. Kan teman-teman sudah masuk di grup, nanti bisa minta nomornya, nomor Mas Bayu atau nomor admin, bisa hubungi admin di grup eh, di grup WA yang sudah di teman-teman masuk di grup WA-nya itu namanya eh Holistic Class. Nah, itu nanti bisa chat di situ. Nanti admin bisa bantu dan atau nanti bisa langsung konsultasi sama Mas Bayu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Eh, kita tutup eh, dengan Mas Bayu. Mungkin ada pesan buat teman-teman. Ya, jadi kalau pesan saya tetap semangat, ikhtiar gitu ya. Jangan kemudian kita berputus asa dan yakinlah bahwa Allah itu pasti menolong kita ya. Jadi kita harus tahu kondisi dengan detail nanti bisa di apa namanya dikomunikasikan ya gitu. Insya Allah. Itu aja mungkin. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami masalah belum punya momongan disegerakan lah insya Allah. Oke, baik. Terima kasih semuanya buat teman-teman. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafatul majelis. Saya mewakili tim Asbo undur diri dan terima kasih buat semuanya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak.